Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang taat kepada aturan yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Namun sebelum memahami makna taat pada aturan, maka saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59 beserta kaidah tajwid dan makhrajul huruf yang mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan saksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka yang telah saya sampaikan tadi bahwa kita akan menelaah terlebih dahulu tentang kaidah tajwid yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, maka di situ dibacanya 5 harokat, kemudian diikuti oleh alif yang disebut dengan mad zaid munfasil. Kemudian alladzina, ya sukun itu termasuk adalah mad tabi'i sehingga dibacanya 2 harokat. Amanu, ada tanda baca seperti alif, maka itu termasuk hukum bacaannya mad badal sehingga dibacanya 2 harokat, amanu. Dan kemudian ada tanda baca 5 harokat diikuti oleh alif, maka termasuk adalah mad wajib muttasil. Atiullaha, Allah itu al-jaljalah, yang termasuk di dalamnya adalah lamnya adalah lam jaljalah yang dibacanya tebal ataupun tafhim. Wa atiur rasul, maka di sini ar-rasul, kenapa tidak dibaca alif dan lam tersebut? Maka ini termasuk hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah karena lamnya tidak terbaca. Wa ulil amri minkum, maka al-amri itu termasuk adalah lamnya dimatikan ketika membacanya, maka disebut dengan al-qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Minkum, nun mati bertemu dengan kaf, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Nun mati bertemu dengan kaf. Fa in tanaja'tum, dan ini juga fa in nun mati bertemu dengan ta karena huruf
Ikhfa itu ada 15 termasuk ta. Fa in tanajatum berarti dia samar-samar atau seperti ada eng. Fanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Maka ini juga termasuk di dalamnya adalah ikhfa. Farudduhu. Maka di sini adalah mad tabi'i, adalah ada wawu yang sukun. Ilallahi, maka termasuk lamnya adalah jaljalah, yang dibacanya adalah lamnya tebal. Warrasuli in kuntum, maka di sini ada nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta, yaitu ikhfa. Tu'minuna billahi, maka lamnya itu dibacanya adalah tarkik, yaitu tipis, billahi. Wal yaumil akhir, wal yaum, maka di sini tidak boleh membacanya panjang kecuali dia berhentikan, itu namanya mad lain. Al akhir termasuk adalah alif lam komariah. Dalika khairu, maka tanwin bertemu dengan waw dibacanya mendengung, yaitu adalah idgham biguna. Ahsanu ta'wila, di sini termasuk hukum bacanya adalah mad iwad ketika ada tanwin di akhir kalimat diikuti oleh alif tetapi membacanya diberhentikan. Barangkali itu saja tentang hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Berikutnya, tentunya di sini tadi yang telah saya sampaikan memaknai makna taat pada aturan. Taat berasal dari bahasa Arab yaitu taat. Ta'atun artinya taat ataupun patuh. Sehingga kepatuhan itu adalah merupakan ketaatan kita sebagai manusia terhadap aturan-aturan yang berlaku. Maka jelas dalam ayat tersebut menjadi sebuah penegas bahwa menaati peraturan, baik peraturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri seperti halnya pemerintah, adalah wajib hukumnya untuk kita taati. Di dalam ayat ini juga bahwa sebagai orang muslim tentunya kita harus mencerminkan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, terutama sikap taat terhadap aturan. Sikap terhadap aturan ini yaitu aturan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengaku beriman, maka dia harus membuktikan, mewujudkan keimanan tersebut dengan sikap ketaatannya terhadap hukum dan aturan dari Allah beserta Rasul-Nya, baik dalam hal akidah yaitu keyakinan, ibadah ataupun ritual, muamalah, perdagangan ataupun perekonomian, muasyarah, pergaulan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hal menyikapi sikap dalam kehidupan kita, yaitu contohnya mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, maka kita dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena sholat itu adalah tiang agama, maka tentunya apabila tidak sholat atau melalaikan sholat, maka sama saja dia telah meruntuhkan agamanya. As-sholatu imaduddin, paman aqomha faqad aqomatin, waman hadaha waman hadamaha faqad hadamatin. Yang kedua, di antara sikap perilaku yang mencerminkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menghindarkan diri dari praktek muamalah yang mengandung unsur riba, yang mengandung unsur garar, yaitu unsur penipuan. Karena di dalam hal ini tentunya Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Dan yang ketiga,
yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa kewajiban melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jelas bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka termasuk dia akan menjalankan sikap perilaku yang baik, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang diperintahkannya adalah wajib. Dan yang keempat, menjaga pandangan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya mata adalah sebagai sumber daripada dosa kita, maka kita harus jaga mata kita itu untuk kebaikan-kebaikan diantaranya, yaitu membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, membaca al-hadis, membaca yang baik-baik saja, termasuk membaca alam sekitar ini, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu bersyukur, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu menutup aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Jelas bagi wanita, seorang wanita, maka tentunya wanita tersebut harus menjaga mahramnya, harus menjaga auratnya dari selain yang bukan mahramnya, sehingga akan terhindar dari api neraka. Yang keenam, menjaga hal-hal yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain, sehingga dia menjauhi dari sifat ghibah, sifat orang-orang yang menyakiti hati orang lain, menyakiti orang lain, balas dendam, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Maka tentunya sebagai generasi muda kita harus jaga bahwa pergaulan bebas itu adalah ala barat, sehingga difilter oleh kita oleh agama Islam, yang tentunya agama itu adalah sebagai benteng untuk jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan yang kedelapan adalah menjaga kerukunan sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka di antara kaum muslimin dan muslim itu adalah bersaudara. Yang kedua adalah sikap taat terhadap ulil amri. Contohnya apa? Yaitu taat tertib terhadap lalu lintas. Ketika kita berkendara maka memakai helm, termasuk adalah perintah ataupun aturan dari ulil amri ataupun pemerintah kita. Kemudian taat tertib terhadap lalu lintas, kita berkendaraan ada melewati lampu merah, maka ketika berhenti berarti kita sudah mentaati tata tertib lalu lintas yang diatur oleh aturan ulil amri. Yang kedua, menyukseskan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Maka tentunya sekarang supaya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tentunya bangsa yang mempunyai akhlakul karimah dengan belajar dan belajar, sehingga jangan sampai bangsa Indonesia ini dibodohi oleh bangsa yang lain. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kedamaian lingkungan sekitar. Jelas bahwa ketertiban dan kedamaian lingkungan kita, siapa lagi yang bukan menjaganya kalau bukan kita sendiri, termasuk ruang lingkup yang paling besar adalah bangsa Indonesia, yaitu dengan NKRI-nya. Siapa yang menjaganya adalah kita masing-masing. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar kita ataupun lingkungan dari masyarakat kita, sehingga kalau sudah bersih dan lestari, maka di dalam lingkungan kita itu akan menjadi aman, akan menjadi bersih, sehingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu ketika kita di Indonesia, maka di Indonesia itu mempunyai aturan harus membayar pajak, pajak bangunan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan sebagainya. Maka pajak itu adalah demi untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Sehingga, dan yang terakhir adalah menghindarkan diri dari suap menyuap
ataupun korupsi. Asbabun nuzul, sebab-sebabnya turunnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini ketika terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ka'ab bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan kepada orang Yahudi. Karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad SAW, maka si munafik tersebut berkunjung kepada Umar, dan Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut? Si munafik menjawab, ya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Hal yang mendasari surat An-Nisa ayat 59 ini, di mana Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah ataupun perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW, yaitu As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Amir bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Isi yang terkandung di dalam surat ini yaitu perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, kemudian taat kepada ulil amri di antara kalian ataupun para pemimpin. Apabila terdapat perbedaan pendapat menurut syarat ini, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu Al-Hadis. Kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, taat kepada aturan adalah sikap tunduk dan patuh terhadap sejumlah aturan dan ketentuan, baik aturan yang telah digariskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun aturan yang ketentuan telah digariskan oleh pemegang kekuasaan, yaitu ulil amri. Sikap taat pada aturan bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, taat kepada ulil amri ataupun pemerintah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh setiap umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tanpa ada pengecualian. Sementara ketaatan kepada ulil amri ataupun pemerintah adalah terbatas dalam hal-hal yang memang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan kemudian perilaku yang mencerminkan taat kepada Allah dan Rasulnya, di antaranya menjalankan sholat yang 5 waktu, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian, dan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan kepada ulil amri, yaitu di antaranya patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mudah-mudahan bangsa Indonesia, kalau kita mengikuti aturan, tentunya akan menjadi bangsa yang aman, tentram, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wal aku minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.